Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengingat pada bulan November ini, ada sesuatu yang sangat bersejarah, yakni tanggal 10 November. Kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ketika kita berbicara tentang pahlawan adalah orang-orang yang telah berjasa, berkorban, baik itu mengorbankan fisik, harta, dan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena selain juga disebut pahlawan nasional, ada juga disebut dengan pahlawan tak dikenal. Mereka yang mendermakan hartanya, nyawanya untuk kepentingan bangsa ini dan tidak tercatat oleh tinta emas, oleh sejarah. Mungkin simbah-simbah kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita pada saat lalu. Mereka juga berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan inilah disebut dengan pahlawan. Termasuk juga orang-orang yang bergerak dalam pembangunan, orang-orang yang mencoba mengimplementasikan ilmunya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan warga, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dan mereka itulah juga disebut dengan pahlawan. Dari kata pahlawan, orang yang berhak mendapatkan pahala atau kebaikan. Ini bermula dari tanggal 22 Oktober 1945, di mana Presiden Soekarno sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang melaporkan bahwa akan ada sekutu yang akan datang di Indonesia, khususnya nikah yang akan datang untuk kembali menduduki Indonesia. Oleh karena setelah diresmikan pada 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan, artinya bahwa peperangan sudah berlangsung 1,5 bulan, kemudian oleh karenanya Presiden Soekarno dengan inisiatif Pak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden sowan kepada Kiai untuk memberikan atau meminta pendapat bagaimana sebaiknya setelah nikah datang. Ataukah harus diam saja, menyerahkan diri, atau seperti apa. Sehingga mengorbankan semangat para kiai, para alim, para santri waktu itu, tanggal 22 Oktober mengadakan resolusi jihad untuk membela bangsa dan negara dengan slogan Hubbul Wathon Minal Iman. Kecintaan terhadap bangsa dan negara adalah bagian daripada iman. Bung Tomo dengan pekik merdeka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengobarkan semangat arek-arek Surabaya waktu itu didukung oleh beberapa pihak kiai, Kiai Abbas Buntet, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Khalil Bangkalan, dan yang lainnya memberikan kontribusi yang positif. Bahkan kiai-kiai yang kita kenal mempunyai ilmu hikmah, memberikan kondisi. Dan oleh karena itu, sebelum perang tanggal 10 November, kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena yang gugur pada saat tanggal 10 November ini tercatat ada 20.000 orang yang meninggal dunia karena secara kondisional kalah dengan persenjataan. Tetapi yang lebih membanggakan adalah bahwa yang membunuh Jenderal Malabi itu santri dari Tebuireng, santrinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang bernama Harun. Waktu itu Harun diminta untuk meletakkan bom di mobilnya Jenderal Malabi. Dan Jenderal, sopir, serta mobilnya terbakar. Nah, karena santri kita, Harun ini, ingin tahu
bagaimana proses meledaknya, apakah benar ini bisa terjadi ledakan, apakah benar mereka bisa mati dan seterusnya. Akhirnya dia ingin menyaksikan. Sehingga Harun pun ikut meninggal dunia sebagai syahid. Karena hanya ingin tahu. Karena santrinya sakti. Dan waktu itu sebelum tanggal 10 November, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dengan Simbah Wahab Hasbullah, mereka menunggu kedatangan dari Ki Abbas Buntet dari Cirebon. Karena dengan kemampuannya lah mereka bisa menjatuhkan pesawat terbang. Jadi kita bisa ketahui sama-sama bahwa kiai-kiai kita pada saat lalu adalah mempunyai mukasyafah tingkat tinggi. Mempunyai ilmu hikmah yang luar biasa. Mempunyai ilmu jaduk, ilmu kanoman, ilmu kasepuhan secara sempurna. Hizib semua digunakan. Dari hizib kofi, hizib barki, hizib nasor, dan lain-lain. Dimanfaatkan untuk kepentingan ini. Mungkin ada yang diasma di kulitnya, diasma dengan pakaian-pakaian yang lain, dengan rompi dan sebagainya, supaya tahan peluru. Inilah sebabnya adanya Hari Pahlawan diperingati tanggal 10 November, itu cikal bakalnya adalah diawali dari tanggal 22 Oktober 1945. Realisasi kita adalah pada saat ini banyak di antara kita yang harus mencontoh bagaimana jasa dari orang-orang yang telah membangun bangsa dan negara. Mereka tidak egoisme. Mereka tidak melakukan hal-hal yang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tetapi mereka menggunakan cara-cara yang positif untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pola-pola seperti inilah yang harus kita contoh. Kalau sekarang ada kiai yang mampu mewakafkan kehidupannya untuk kepentingan santri, yang mampu mementingkan kelompok umat Islam terbesar daripada kepentingannya sendiri, inilah yang perlu kita contoh. Akhir-akhir ini, terutama di tahun ini, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan Indonesia mendapat kesempatan yang luar biasa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang baru satu-satunya di Asia Tenggara yang diikuti oleh 24 negara yang salah satu pesertanya adalah Indonesia. Tentu apabila anak-anak kita U17 yang dilatih oleh Bapak Bima Sakti Tukiman ini bisa memenangkan semua pertandingan karena grupnya sangat berat, yakni berada di grup yang di situ ada Ekuador, Panama, dan Maroko. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Dan FIFA juga membuktikan bahwa Indonesia mempunyai keramahan yang luar biasa. Ada 4 kota yang ditempati sekarang ini untuk Piala Dunia, di antaranya adalah Surabaya, Solo, Jawa Barat, dan Jakarta. Inilah yang kita sebut sebagai bagaimana cara kita mengembangkan aspek patriotisme, mengembangkan aspek nasionalisme di kalangan anak-anak, di kalangan pemuda, di kalangan orang-orang yang berusia produktif, di mana supaya mereka bisa menggunakan, mengimplementasikan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, agar kita bisa memberikan hasanah yang lebih baik. Karena ketika Indonesia sudah dipandang sebagai negara yang mempunyai hasanah luar biasa, yang mempunyai kemegahan stadion yang luar biasa, keramahan masyarakatnya sangat luar biasa, sehingga inilah yang akan bisa ditunjukkan oleh bangsa lain, dan mereka akan memberikan kredit yang baik bahwa Indonesia adalah negara yang adil, Indonesia adalah negara yang makmur, Indonesia adalah negara pariwisata yang layak dikunjungi, dan rakyat Indonesia adalah rahmah. Ketika ramah bersahaja dengan segala keutamaannya, dengan segala isi dari bangsa ini,
ketika mereka sanggup untuk bersatu, semua stakeholder dipersatukan untuk membangun bangsa, baik dengan cara olahraga, pariwisata, religius, dan yang lain, insya Allah kita akan menjadi negara yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang lebih penting adalah, mari kita gunakan semangat kepahlawanan, semangat peringatan Hari Pahlawan ini, tidak hanya sekedar kita jadikan sebagai slogan Hari Pahlawan, tetapi bagaimana ikhlasnya mereka untuk berkorban, untuk kepentingan orang lain, kepentingan bangsa dan negara. Mari kita tunjukkan bahwa kalau mereka mampu, kita pun pasti bisa. Yang terakhir, marilah kita doakan kepada diri kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, sosial, kesulitan kesehatan, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Dan jangan lupa, kita doakan anak-anak kita yang hari ini sedang akan berjuang, bertanding, melawan kesebelasan Ekuador malam hari ini. Semoga diberikan kemenangan dan syukur bisa sampai pada perempat final atau bisa menjangkau pada tataran-tataran yang lebih, sehingga mereka menjadi pahlawan olahraga yang akan dikenang bahwa mereka menjadi pahlawan dan bukan menjadi pecundang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas partisipasi dari penjenengan semua dalam mengembangkan, membagi, dan membantu mengembangkan channel ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik pada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.